Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pondok pesantren. Mulai dari apa itu pondok pesantren, kemudian unsur-unsur yang ada dalam pondok pesantren, kemudian pesantren-pesantren tertua di Indonesia, kemudian tokoh-tokoh pesantren. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu pondok pesantren? Pondok pesantren terdiri dari dua kata. Yang pertama pondok, yang artinya asrama. Yang kedua pesantren, yang artinya tempat belajar para santri. Sedangkan santri adalah peserta didik yang mempelajari ilmu agama Islam. Tujuan didirikan pondok pesantren yang pertama adalah mendalami agama Islam, kemudian untuk syiar agama Islam, dan yang selanjutnya adalah mencetak kader ulama dan dai untuk menyebarkan agama Islam. Banyak sekali pondok pesantren di Indonesia, tapi kita akan belajar pondok pesantren yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah. Unsur pondok pesantren ada 4. Yang pertama adalah kiai atau ulama, seorang ahli agama yang menjadi pimpinan pondok pesantren. Unsur yang kedua adalah santri. Santri adalah seseorang yang belajar di pondok pesantren. Kemudian masjid dan kitab kuning. Pondok pesantren tertua di Indonesia di Jawa yang pertama adalah Pondok Pesantren Tegal Sari Ponorogo yang didirikan oleh Kiai Ageng Muhammad Besari. Tokoh yang kemudian banyak melahirkan tokoh-tokoh yang lain menjadi tokoh nasional. Salah satu pondok pesantren tertua kedua adalah Pondok Pesantren Tebireng yang didirikan pada tahun 1899 oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Pondok pesantren Tebireng banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional, di antaranya adalah Bung Tomo. Salah satu pondok pesantren tertua ketiga adalah Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Munawwir bin Abdullah Rasyad pada tahun 1909 di Krapyak, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pondok pesantren Krapyak banyak melahirkan tokoh-tokoh. Selanjutnya kita akan belajar tokoh-tokoh nasional dari pondok pesantren. Baik itu tokoh nasional dari pengasuh pondok pesantren maupun dari tokoh nasional yang awalnya adalah para santri. Kita mulai dari yang pertama. Beliau adalah Ki Haji Hasyim Asy'ari, lahir pada tahun 1871 Masehi dan wafat pada 1947 Masehi. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada November 1964. Tokoh yang kedua adalah Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, lahir pada tahun 1888 Masehi dan wafat pada 29 Desember 1971. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2014 atas jasa-jasa beliau terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya adalah Ki Haji Bisri Syamsuri, lahir pada 1887 di Tayupadi dan wafat meninggal pada 1980 Masehi. Pernah menjadi anggota KNIP dan menjadi anggota DPR. Tokoh selanjutnya adalah Ki Haji Ahmad Wahid Hasyim, lahir pada tahun 1914 dan meninggal pada tahun 1953. Pernah menjadi anggota BPUPKI, menjadi Menteri Agama pertama Republik Indonesia, dan pada tahun 1964 ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tokoh selanjutnya adalah Ki Haji Idham Khalid, lahir pada 1921 Masehi dan meninggal pada tahun 2010. Pernah menjadi Perdana Menteri pada Kabinet Ali Sostro Amijoyo dan Kabinet Juanda. Pada 8 November 2011 ditetapkan sebagai pahlawan nasional dan wajah beliau ada di mata uang 5.000 terbitan 2016. Tokoh selanjutnya adalah Ki Haji Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan Gus Dur, lahir pada 1940 dan meninggal pada tahun 2009. Pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat dan dikenal dengan Bapak Pluralisme. Pesan saya, keberhasilan yang didapat sebanding dengan perjuangan yang dilakukan. Terima kasih, bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.